بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus Tamirul Masjid Nurul Fatah yang dimuliakan oleh Allah, para ustadz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, jemaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di hari Ahad ini, sehingga kita bangun di pagi hari untuk sama-sama hadir di masjid yang penuh barokah ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini akan senantiasa mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga salawat dan salam akan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Sebetulnya materi saya yang kemarin itu, tapi ini sudah disampaikan secara tuntas oleh Pak Ketua MUI. Saya harus beralih haluan karena ini memang bulan Dzulhijjah. Di tausiah sebelumnya saya menutup ceramah saya dengan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, yaitu ketika kita membahas tentang bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Saya menutup dengan ayat innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila wa idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manu'a, apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan maka hatinya tenang, tapi sebaliknya apabila ditimpakan sebuah ketidakbaikan yang tidak disukai, maka kemudian itu manusia ngomel atau gerundel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan dua kondisi yang bertolak belakang itu yang dimiliki oleh manusia, yaitu saya memulai dengan surat Al-Hajj ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budu Allaha ala harfin
Fa in asabatu khairun itma'anna bi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Jadi di ayat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 yang merupakan dua perasaan manusia, dua perasaan sikap manusia yang berbeda, maka di dalam surat Al-Hajj ayat 11 ini akan muncul dua tipologi manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya wa minan nasi, dan ada di antara sebagian manusia may ya'budullah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, mempunyai dua muka yang berbeda, dua sikap yang berbeda dan dua tipe yang berbeda. Fa in asabatu khairun itma'an nabi, apabila diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itma'an nabi, maka hatinya tenang, tentram dan damai. Wa idza asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, akan tapi sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan fitnah, ujian atau cobaan hidup kepada mereka, inqalaba ala wajhi, maka kemudian mereka itu berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin. Tipe manusia yang seperti itu akan mengalami kerugian yang nyata di dalam kehidupan ini. Dari berbagai rangkaian surat ini, dari Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, kemudian surat Al-Hajj ayat 11, ini namanya di dalam istilah ilmu ulumul Quran disebut dengan menafsirkan ayat karena ada hubungan dengan ayat yang lain, yaitu dikenal dengan istilah munasabah ayat bil ayat. Kemarin Pak Ustadz Khalid sebelumnya menyampaikan bahwa memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran itu bisa dengan sebab yang lain, yaitu sebabun nuzul, karena memang ada sebab-sebab turunnya sebelumnya, yaitu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang yang dekil, kusam, belum mandi, datang ke beliau di masjid, kemudian Rasulullah SAW bermuka cemberut, masam dan lain sebagainya, maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sababun nuzul dari ayat itu. Akan tapi di sisi lain, Al-Quran tidak mempunyai sebab apa-apa, dia turun hanya kepada Rasulullah SAW. Dan ada adat yang lain, yaitu bahwa Al-Quran itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, punya munasabah antara yang satu dengan yang lain, tapi tempatnya atau letaknya bertebaran di surat-surat yang berbeda, sehingga perlu dikaitkan antara yang satu dengan yang lain. Seperti tadi surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 itu agak di akhir tempatnya, tapi Al-Hajj ayat 11 tempatnya agak di tengah. Tapi itu ada korelasinya bahwa manusia itu di dalam menghadapi satu peristiwa kehidupan punya sikap, dan kemudian di dalam Al-Hajj punya dua tipe yang berbeda. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah sholat subuh yang berbahagia. Lalu kemudian yang ingin saya jelaskan bahwa di dalam kita mengarungi kehidupan ini tentu banyak masalah, banyak ujian atau cobaan hidup yang pasti itu akan kita hadapi. Karena manusia itu hidup dengan masalah-masalah yang dibawa dalam kehidupannya sendiri. Sehingga oleh karena itu di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur."
Allah lah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Tujuannya dia bluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah tahu siapa di antara kita ini yang paling baik amal perbuatannya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat satunya alif lam mim ya. Alif lam mim itu kalau dalam istilah ulumul Quran disebut dengan huruf-huruf potong, al-ahruful muqatta'ah, yang itu tidak bisa diterjemahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mufassir Ibnu Abbas yang mencoba mengutak-atik alif lam mim yasin tosin dan sebagainya itu, kalau a itu katanya Allah menurut Ibnu Abbas, tapi ya kebenarannya wallahu a'lam bissawab. Jadi di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita mengira setelah memang kita menyatakan diri berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan cobaan atau ujian hidup? Ini sebuah kalimat tanya dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kata Allah, saya telah memberikan ujian atau cobaan hidup kepada manusia. Tujuannya tidak lain adalah bahwa Allah ingin tahu siapa yang benar-benar bertakwa, siapa yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lalu pengertian ujian atau cobaan hidup menurut Al-Quran, menurut para pemikir Islam itu sebetulnya apa? Ujian atau cobaan hidup itu adalah masalah-masalah yang senantiasa menimpa orang-orang yang beriman dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita hidup itu akan punya masalah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan ujian atau cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kehidupan Rasulullah, dia orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memuji beliau di dalam menegakkan syiar-syiar agama Islam di Jazirah Arab. Banyak sejarah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca dari kehidupan Rasulullah di dalam menerima ujian atau cobaan hidup yang terkadang di luar nalar kemanusiaan. Yang lebih parah lagi Nabi Ayub alaihissalam. Dia seorang nabi dan rasul, oleh Allah diuji coba dengan diberikan penyakit yang tidak pernah sembuh sepanjang hidupnya. Nabi Ayub sehingga muncul doa beliau itu di dalam Al-Quran, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah karena selalu diberikan penyakit yang tidak pernah sembuh sepanjang hidupnya. Jadi kalau bapak-bapak punya penyakit, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Bacalah doa Nabi Ayub alaihissalam, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi itu pengertian ujian hidup. Kemudian di sisi lain ada istilah yang berbeda di dalam ilmu teologi Islam, di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu tauhid, yaitu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu yaitu pengertiannya begini: kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang tidak beriman dan dalam kehidupan sehari-harinya selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik. Itu yang namanya istidraj. Jadi orang yang tidak beriman tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai kenikmatan yang luar biasa, tapi kehidupannya selalu melakukan perbuatan maksiat yang tidak baik kepada Allah. Tujuannya apa? Adalah ya biarlah kamu hidup di dunia dengan tenang, nanti di akhirat
kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua nikmat yang kau berikan dan dipergunakan untuk apa. Dari kedua ayat ini, surat Al-Mulk ayat 2 dan surat Al-Ankabut ayat 2. Jadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau cobaan hidup itu adalah agar Allah itu tahu apakah setelah ada ujian atau cobaan hidup itu seseorang itu tetap istiqomah dan penuh keyakinan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul dua ayat yang sebelumnya Al-Ma'arij dengan surat Al-Hajj itu tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya, lalu setiap masalah yang kita hadapi tentu ada hikmah, ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu pasti itu. Dari berbagai literatur buku yang saya baca, bahwa hikmah adanya ujian atau cobaan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tujuannya apa, hikmahnya adalah bahwa orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang yang terbaik di antara yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki menjadi sosok yang terbaik di antara orang-orang lain, yusibhu minhu, maka tidak segan-segan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau cobaan hidup kepadanya. Ya, kita bisa melihat dalam keseharian kita, banyak orang-orang sukses itu tidak sukses begitu saja, tapi pasti melalui berbagai rintangan, cobaan hidup yang dia terima, yang dia hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Pasti. Apalagi kalau kita melihat dan membaca sirah atau perjalanan sejarah para nabi dan rasul, itu di dalam Al-Quran banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan yang dihadapi, sehingga mereka sukses menjadi pemimpin masyarakat di masanya masing-masing. Kemudian hikmah yang kedua, dengan adanya ujian atau cobaan hidup ini, bahwa apa yang kita terima di dalam kehidupan ini itu sesungguhnya adalah merupakan penghapus terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita sebagai manusia yang lemah, pasti tidak akan pernah luput dari berbuat tidak baik, kesalahan, dan kehilapan. Oleh karena itu, dengan adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang kita lakukan kemudian diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya itu adalah bahwa itu merupakan salah satu penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin at-tasawqata yusafuha illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tiadalah satu peristiwa, satu kehidupan, satu masalah yang menimpa seseorang Islam, baik berupa kepayahan, penyakit, kesedihan dan kesusahan, hatta saukata yusakuha, sehingga duri yang menusuk di kakinya ketika berjalan
illa wafarallahu lahu min khataya, kecuali hikmahnya adalah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa dengan adanya ujian atau cobaan hidup, kita selaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu bahwa sesungguhnya menurut hadis Rasulullah, ujian atau cobaan hidup yang kita terima di dunia itu sebetulnya jatahnya di akhirat. Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala disegerakan di dunia dengan harapan bahwa nanti di akhirat kita akan terhindar dari siksa api neraka dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syarra amsakahu bi dambihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa seseorang itu menjadi baik, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan siksaan yang seharusnya kita terima di akhirat itu, ajjalah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima di dari kehidupan dunia berupa cobaan atau ujian hidup. Akan tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdi syarra, Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang itu tidak baik di kehidupan ini, amsaka anhu bidambihi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menahan amsaka bidambihi dengan dosa-dosanya yang dilakukan di muka bumi ini, hatta yuwafiya yaumal qiyamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan siksaannya itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sering melihat ya di dalam kehidupan ini, orang tidak beriman dan bertakwa dan tidak beribadah kepada Allah, tapi kehidupannya dengan bergelimang dengan penuh kenikmatan, selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan mungkin itulah yang disebut dengan konsep istidrat di dalam istilah ilmu tauhid atau ilmu teologi. Sehingga oleh karena itu patut kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan ini kita selalu berikhtiar untuk menjadi sosok pribadi yang terbaik. Sebab apa? Kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berusahalah kita menjadi sosok pribadi minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita menjadi sosok pribadi yang baik, yang selalu berusaha untuk mengajak berbuat baik dan berusaha juga untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Sehingga oleh karena itu, kalau kita sudah berusaha menjadi umat yang terbaik, insya Allah kita senantiasa akan selalu mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dalam mensikapi setiap masalah, setiap ujian atau cobaan hidup yang selalu menerpa kehidupan kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري
بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي